Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur karena begitu baik Engkau yang selalu menyatakan kebaikan dan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah gumul kami secara mengglobal, secara mendunia saat ini dalam kami memerangi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa di tengah kemelut gumul ini kami tetap terus dikuatkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap terus bertahan dan siap untuk menjalani kehidupan apapun yang kami alami dan rasakan. Terima kasih Tuhan. Semua itu karena pertolongan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hikmat ketika kami bersama belajar dari firman-Mu, karena dari dalamnya kami mendapatkan segala sumber-sumber pengetahuan, hikmat, penguatan, dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dan kini kami akan membaca firman-Mu itu. Kami bermohon kiranya Engkau menguasai kami dengan kuasa-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Berfirman Engkau Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab. Pada minggu ini tanggal 7 bulan Juni 2020 kita dituntun oleh satu bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita dalam renungan khotbah saat ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita dan diharapkan semua anggota jemaat memperhatikannya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini sebagai pelaksana peribadatan. Judul bacaan kita, Nasihat-nasihat terakhir. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Yang disebut berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman kebenaran. Salam Marun Semahe. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus karena pertolongannya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Di hari ini kita sudah berada di minggu pertama pada bulan Juni, yaitu tanggal 7 Juni 2020. Tak terasa, walaupun memang kita sedang menghadapi pergumulan besar yang mengglobal, yaitu pandemi coronavirus atau COVID-19. Tetapi oleh karena rahmat dan cinta kasih Tuhan, maka kita masih tetap terus ada sebagaimana kita ada dalam perjumpaan yang indah dalam peribadatan ini, yang tidak menghalangi, tidak ada satu hal pun yang mampu untuk menghalangi jumpa kita dengan sukacita melalui peribadatan walaupun melalui live streaming di saat ini. Mari kita perhatikan bersama bacaan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Filipi adalah salah satu kota yang namanya diambil dari nama dari seorang yang terkenal di zaman itu, anak dari atau ayah dari Iskandar Agung, kira-kira pada tahun 368 sebelum Masehi, yang namanya Filipus. Karena itu nama Filipi diambil dari nama Filipus itu sendiri. Dan berdasarkan informasi pelayanan Rasul Paulus, ternyata Paulus pertama kali mengunjungi kota ini setelah ia menyeberang dari Asia kecil menuju Eropa Tenggara. Dan itu kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Dan yang menarik juga bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus pada saat ia dalam penjara. Surat Paulus ya, pada jemaat di Filipi ini menggambarkan tentang bagaimana Paulus menyampaikan penguatan, penghiburan, pengajaran kepada umat Filipi di tengah persoalan-persoalan yang juga ia telah alami. Dia merasakan yang namanya penderitaan, dia merasakan yang namanya pergumulan berat. Orang kalau dalam penjara tidak mungkin senang, kecuali ya memang orang kalau dalam penjara dia senang, berarti bukan di dalam penjara itu namanya. Walaupun banyak kedapatan seperti itu. Masuk penjara cuma untuk cari senang, gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita harus pahami apa itu penjara, berarti tempat orang dihukum. Berarti orangnya mengalami penderitaan, mengalami tekanan yang luar biasa, tidak bebas hidupnya, selalu diawasi. Karena itu Paulus juga mengalami seperti itu. Coba kita bayangkan bagaimana seorang yang sedang dalam penderitaan, seorang yang sedang dalam penjara, tetapi toh oleh karena keseriusannya, kesungguhannya untuk mengikut Kristus, maka ia sanggup untuk terus memberikan penguatan, bahkan pun pemberitaan Injil di tengah pergumulannya. Memang di zaman sekarang ini juga ada banyak para pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus lalu dipenjara, tetapi mereka juga bersemangat untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat bersama bagaimana pendapat, bahkan nasihat, pengajaran yang sangat luar biasa telah dikemukakan oleh seorang
yang mengalami penderitaan, tetapi dia mampu untuk memberikan pembinaan atau nasihat yang sangat luar biasa kepada teman atau rekan sekerjanya yang bernama Euodia dan Sintike. Perlu diketahui bahwa kedua orang ini adalah orang yang juga mempunyai talenta pelayanan yang sangat luar biasa. Punya andil pelayanan bersama dengan Paulus. Sehingga itu Paulus menyayangi mereka berdua dan tidak membeda-bedakan. Paulus tidak berpihak kepada Euodia, Paulus juga tidak berpihak kepada Sintike, tetapi Paulus berpihak kepada kebenaran. Hingga itu kita perhatikan bagaimana Paulus memberikan penguatan dan nasihat yang sangat luar biasa, dan juga bukan hanya bagaimana Paulus dengan kemampuannya di tengah pergumulan, kemampuannya untuk memberikan nasihat dan penguatan, tetapi Paulus juga berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik dan meminta dukungan-dukungan teman sekerjanya yang lain. Misalnya, sebut saja Sun Sugos adalah teman sekerja yang juga punya semangat yang luar biasa dalam rangka untuk memberitakan Injil di Filipi saat itu. Diberi peran yang luar biasa oleh Paulus untuk tetap terus menolong, membantu kedua rekan yang bersitegang, berbeda pendapat soal konsep pelayanan. Kadang-kala di zaman sekarang juga banyak orang yang berbeda pendapat tentang konsep pelayanan. Pendapat itu berbeda, oke. Tetapi kalau dalam hal itu sebuah kebenaran, oke-oke saja kita jalankan. Tapi biarlah dengan adanya perbedaan pendapat tidak akan merubah hubungan atau tidak akan mengganggu hubungan persahabatan yang cukup lama terbangun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat bersama lebih dalam lagi tentang apa isi dari nasihat atau tema sentral tentang nasihat Paulus yang dipandang berhasil untuk melunturkan kekerasan hati dua belah pihak yang bersitegang, yaitu Euodia dan Sintike. Inti nasihatnya adalah sehati sepikirlah di dalam Tuhan. Itu inti, itu temanya. Fokusnya ada di situ, motivasinya ada di situ. Ketika kita mau mengupayakan suatu perdamaian, kita harus punya fokus, gitu. Paulus punya fokus, ya. Tema itu akan jadikan fokus berpijaknya apa yang ia kerjakan setelah ia menganggap bahwa sesuatu yang diselesaikan dengan sehati sepikir di dalam Tuhan. Kita juga perlu fokus seperti itu. Kalau kita sudah mau memulai dengan sehati sepikir di dalam Tuhan, maka selanjutnya itu sudah tidak ada masalah lagi. Nah, sehingga itu isi nasihat Paulus ini adalah sehati sepikir di dalam Tuhan. Dalam tema tentang sehati sepikir di dalam Tuhan, mari kita lihat bersama. Saya mencatat ada kurang lebih 4 isinya. Ada 4 pokok-pokok penting yang perlu kita pelajari bersama dari isi nasihat tentang sehati sepikir di dalam Tuhan. Pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu isi nasihat yang pertama. Pokok-pokok penting yang pertama. Karena untuk melakukan kehidupan yang sehati sepikir di dalam Tuhan, maka hal yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, bukan hanya Euodia dan Sintike, tetapi oleh kita semua, yaitu bersukacitalah dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara bersukacita di saat ketika kita sedang bergumul? Apalagi sekarang ini kehidupan kita
Segala sesuatu harus dimulai dengan kehati-hatian dan kecurigaan. Yang saya maksudkan dengan kehati-hatian adalah hati-hati baku dapat dengan si A. Kage-kage dia so kena gitu. Sehingga kita berusaha menghindar walaupun mungkin teman dekat kita. Kita hati-hati. Apalagi memang protokol kesehatan kita sangat ketat untuk menentukan tentang itu. Hati-hati orang mau atau hati-hati kita mau ke tempat yang zona merah. Hati-hati kita mau bepergian. Hati-hati mau berkata-kata dengan orang lain. Hati-hati mau ke rumah orang lain. Hati-hati mau bersahabat dengan orang lain. Semua serba hati-hati. Yang kedua adalah kecurigaan. Dari kehati-hatian itu kita mulai curiga. Jangan-jangan orang ini sudah positif. Jangan-jangan orang ini ODP. Orang dalam pengawasan. Jangan-jangan orang ini PDP. Pasien dalam pengawasan. Jangan-jangan orang ini OTG. Orang tanpa gejala. Nah, itu tuh lebih bahaya. Tapi ada yang menarik juga. Ada orang memberi istilah begini. Sekarang ODP bukan orang dalam pengawasan katanya Pak Pendeta. Apa? Saya pernah kelakar dengan masyarakat beberapa orang waktu beberapa minggu lalu. Apa itu? ODP. Orang dekat pala. Wah. Saya tanya, kenapa sih orang dekat pala? Pala artinya itu kepala lingkungan katanya. Oh ya, soalnya sekarang kan bantuan-bantuan didapat dari mereka. Ya, mereka yang mengurus semua administrasi, segala bantuan. Sehingga ODP itu bukan orang dalam pengawasan. Tapi orang dekat pala. Nah, ini kelakar ya, jangan diambil pusing ya, maaf ya para. Mudah-mudahan tidak ada di Jemaat Gemis Musafir itu ODP. Dan saya berharap tidak ada. Baik ODP berhubungan dengan penyakit maupun ODP atau orang dekat pala. Jadi pertama tadi hati-hati, lalu kedua curiga. Dalam konteks sekarang ini banyak kali itu terjadi dalam pribadi kita. Firman Tuhan mengatakan pada bagian yang pertama isi nasihat Paulus adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Dalam situasi kita sedang berhati-hati dan curiga, tapi kita diajak untuk terus bersukacita dalam Tuhan. Artinya oke, hati-hati boleh-boleh saja. Tetapi ingat bahwa kita juga harus bersukacita. Jangan karena kehati-hatian kita yang terlalu berlebihan membuat hubungan kita jadi putus. Jangan karena kehati-hatian kita terlalu menggebu-gebu membuat kita sudah tidak lagi beribadah. Jangan karena kehati-hatian kita terlalu berlebihan membuat kita tidak lagi mau bersahabat dengan orang lain. Kita menjadi ekstrim. Kita menjadi pendiam. Kita menjadi eksklusif. Individualistik. Semua itu kita lakukan karena kehati-hatian yang berlebihan. Saya kira tidak dilarang kita hati-hati dalam kondisi COVID-19. Penting juga itu. Karena itu juga adalah strategi dalam rangka protak kesehatan. Tetapi bagaimana kita mau menerjemahkan kehati-hatian itu dalam konteks bersukacitalah dalam Tuhan. Ini penting. Curiga. Karena kecurigaan kita yang paling mendalam sehingga membuat kita sudah mulai memusuhi orang lain. Karena kecurigaan kita yang paling mendalam tentang orang itu sehingga membuat kita sudah tidak lagi mau bersahabat dengan dia, menjauh dengan dia. Sekarang lagi ada upaya dari pemerintah kita, baik dari pusat sampai ke tingkat daerah, yaitu new normal.
Suatu kehidupan baru dalam konteks kita mengalami COVID-19. Memang saya telah membaca berbagai informasi apakah resmi atau tidak resmi, tapi itu sudah menyebar bahwa katanya di Sulawesi Utara ini yang layak untuk mengikuti new normal adalah Kabupaten Sitaro dengan Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Walaupun memang sudah ada edaran resmi dari pemerintah tentang penggiatkan kembali atau pengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan, baik kegiatan-kegiatan perkantoran dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang diatur dengan tertib. Itu penting. Tidak masalah. Apakah kita mau menjalani new normal berdasarkan kebijakan pemerintah? Oke, kita dukung. Tapi dengan catatan menjauhi kehati-hatian yang berlebihan dan kecurigaan yang berlebihan. Sehingga suasana bersukacita di dalam Tuhan itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang dimaksudkan oleh Paulus tentang sehati sepikir dalam Tuhan adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ayat 5 ya bacaan kita. Saudara, kebaikan hati harus diketahui semua orang. Kalau saya, bukan hanya kebaikan hati diketahui semua orang. Mungkin kekerasan hati saya kadangkala saya sampaikan kepada orang lain. Firman Tuhan katakan hanya kebaikan. Jadi sikap, bukan kekerasan hati, maaf ya. Sikap hati itu harus disampaikan. Kenapa harus disampaikan kepada orang? Harus diketahui oleh semua orang. Karena itu cerminan kita. Itu karakter kita. Nah, sehingga itu berulang-ulang dalam khotbah saya di gereja ini bahwa saya selalu katakan orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang diselamatkan, orang yang mampu untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan adalah orang yang siap untuk mengimbangi secara berimbang antara tutur kata dan perbuatan. Itu penting, selalu saya katakan itu. Ketika dia mau menuturkan A, maka perbuatannya juga A. Ketika dia mau menuturkan B, maka perbuatannya juga B. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan tutur katanya A, lalu perbuatannya Z. Itu namanya orang munafik kalau seperti itu. Dia mau menuturkan sesuatu di hadapan, tetapi dia di belakang membunuh orang lain. Itu bahaya. Nah, sehingga itu kebaikan hati harus diketahui orang dengan jujur. Walaupun mungkin orang menilai saya agak keras, itu kebaikan hati saya. Itu jujur. Daripada sembunyi-sembunyi. Kalau saya marah, saya bilang saya marah. Saya tidak senang. Jelas. Kenapa tidak senang? Punya alasannya. Alasannya adalah alasan yang dapat diterima secara akal. Bukan tidak beralasan. Atau mencari-cari alasan, begitu. Harus punya alasan, ya. Sehingga itu semua diketahui oleh orang tentang siapa saya, siapa saudara-saudara, siapa Anda. Karena memulai dari situ, supaya kita saling mengetahui pengalaman hidup antara satu dengan yang lain. Ingat bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, maka Tuhan sudah mengetahui apa yang kita lakukan. Baru kita merencanakan saja, Tuhan sudah tahu. Paulus memberikan definisi dari nasihat tentang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini penting supaya antara Euodia dan Sintike berjalan bersama, berdamai, berjalan bersama. Ini akan menjadi satu kekuatan yang tidak saling hati-hati, tidak saling curiga secara mendalam, secara berlebihan, dan membuatkan atau menciptakan permusuhan. Ketulusan hati yang luar biasa ditampilkan, bukan hanya fotokopi saja gitu.
Hal yang ketiga adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Ayat 6a, mari kita lihat saudara, ayat 6a saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini menarik sekali ya, yang disampaikan oleh Paulus ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kata apapun juga ini luas. Apapun pergumulanmu, apapun hidupmu, jangan khawatir. Ya, itu saya katakan di awal tadi, berhati-hati dan curiga itu mengakibatkan kekhawatiran. Jangan khawatir, apapun juga secara luas kita pahami, termasuk ketika kita sedang menghadapi COVID-19. Jangan khawatir dengan COVID-19. Walaupun memang informasi tadi malam masuk baru lagi, sudah 70 berapa ya? 78 ya, kalau tidak salah ya. Wow, tertambah. Sudah 400 lebih, mungkin sampai 500-an ini. Di Sulawesi Utara. Macam-macam ya, orang-orang memberi status-status di Facebook ataupun di Instagram tentang kondisi kita. Di zaman dahulu masih sedikit, kita stay at home gitu ya. Sekarang sudah mau mendekati 500, ya new normal. Menarik ya. Tetapi apakah kita harus terus bertahan seperti ini? Apakah kita harus terus khawatir? Memang tidak ada orang yang tidak khawatir gitu ya. Apalagi orang-orang tua yang punya anak yang sedang studi. Yang sekarang ini syukur-syukur kalau sekolah-sekolahnya ada yang aktif ya. Tapi saya lihat aktif semua, walaupun dengan cara yang berbeda mereka mengendalikan studi online atau apa saja yang dibuat. Tidak masalah. Tapi tetap kekhawatiran itu nampak. Kalau sudah mendengarkan, sudah mendekati 500, pasti khawatir. Aduh, dikit lagi. Atau mungkin kalau kita mendengar, ada orang yang sudah mulai kena positif di dekat kita, khawatir. Keluarga kita khawatir. Semua khawatir, tidak ada yang tidak khawatir. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Saya teruskan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Paling ada yang bertanya atau membantah di sini, kok dalam kondisi sekarang Pak Pendeta bilang jangan khawatir. Bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Firman Tuhan yang katakan. Saya teruskan kepada Bapak Ibu. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah kadangkala kita menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pergumulan tentang COVID-19 itu secara berlebihan. Belum ditambah lagi segala macam informasi-informasi hoax yang berkembang, yang menyesatkan, pada akhirnya kita khawatir. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Hiduplah dengan tenang, dengan nyaman, dengan bahagia, dengan sukacita, nikmati pergumulan ini. Paulus saja dalam penjara boleh memberikan penguatan. Ya, kita kan tidak di penjara, walaupun stay home ini mungkin seperti penjara. Tapi bagi orang yang suka-sukanya di rumah kan enak dia. Gitu. Belum lagi bantuan sana sini datang. Nah kan. Jadi tidak perlu khawatir. Namun kita terus berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menghadapi pergumulan ini. Bukan untuk lari. Kita mau sembunyi kemana. Kita harus hadapi dengan kuat dan tak gentar terhadap COVID-19 ini. Apa cara yang harus kita lakukan? Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling menasihati. Mari kita saling membantu. Mari kita saling membimbing satu dengan yang lainnya. Mari kita saling mengupayakan dukungan-dukungan satu dengan yang lainnya. Libatkan
Semua aktivitas kita berdasarkan kreativitas kita masing-masing. Apa yang kita kerjakan di rumah, perlihatkanlah itu dengan baik, bahwa engkau benar-benar mendukung orang yang bergumul. Kita topang mereka yang bergumul, ya, baik dalam doa atau dengan cara apapun yang kita kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Hindari kekhawatiran. Di media sosial melalui saluran YouTube saya menyampaikan tentang materi hindari kepanikan. Nanti kira Bapak Ibu silakan lihat sendiri. Orang yang khawatir kadang-kala juga mengalami yang namanya panik atau kepanikan, dan dia akan menjadi orang yang selalu memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Orang yang panik kadang-kala gitu, dia berpikir sesuatu yang tidak masuk akal. Hal yang keempat adalah yang terakhir adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 6b bacaan kita. Kita harus menyatakan dalam segala hal bagaimana keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Itu tadi. Supaya kita jangan khawatir menghindari itu, maka mari kita sampaikan kepada Allah segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kita dalam permohonan, doa, serta ucapan syukur. Tuhan akan mendengarkan kita. Jangan bimbang hatimu, kau sampaikan saja kepada Dia. Dia maha sempurna, Dia tahu kok apa yang kau, dengan bahasamu sendiri kau bisa katakan itu kepada Tuhan. Kekristenan mengimani, ya, mengajarkan kita beribadah bisa secara langsung kepada Tuhan. Tidak lagi dihalangi oleh batasan-batasan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tidak lagi ada penghalang seperti itu. Dengan kita memanggil nama Tuhan, nama Yesus Kristus, maka kita bisa ketemu dengan Dia untuk menyampaikan segala permohonan kita, baik dalam doa maupun dalam ucapan syukur. Sampaikan saja keluhanmu. Sehingga itu dengan adanya kita masih tinggal di rumah, maka peluang bagi kita dapat gunakan untuk berjumpa dengan Tuhan, baik dalam doa dan permohonan. Sampaikan ketika engkau kumpul dengan anak-anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan keluargamu, silakan engkau menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Apapun gumul, termasuk ketika engkau sedang menghadapi COVID-19 yang sekarang ini. Mungkin ada pilihan kita, alternatif. Apakah mau tetap bertahan stay at home, atau kita sudah nanti akan menjalankan new normal? Itu pilihannya ada sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada prinsipnya apa yang telah dibuat oleh pemerintah itu baik adanya untuk keselamatan kita, bukan untuk membuat kita mengalami kesengsaraan. Tidak, itu untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa hasilnya dari nasihat? Ini Paulus telah menyampaikan nasihat walaupun dalam penjara, tapi dia menyampaikan nasihatnya secara terstruktur. Temanya jelas, hati sepikir dalam Tuhan. Isinya ada kurang lebih 4 seperti yang sudah kita uraikan bersama. Lalu hasilnya apa? Apa nanti akan dialami, dirasakan oleh setiap orang yang tetap terus mengucap syukur, oleh orang yang secara terus menerus hati sepikir di dalam Tuhan. Hasilnya adalah akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Perhatikan ayat 7 bacaan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu berkat. Sehingga setiap peribadatan kekristenan, ibadah kita, gereja kita, awal dan akhir itu ada berkat yang kita dapat. Ya. Sehingga di akhir peribadatan ini, semua anggota jemaat akan menerima berkat Allah yang tercurah dalam kuasa Roh Kudus. Orang yang tetap terus hati sepikir di dalam Tuhan dan menjalani 4 poin penting yang seperti diringkaskan oleh Rasul Paulus dalam renungan kita saat ini akan menerima berkat Allah, yaitu damai sejahtera Allah. Ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal.
Melampaui segala sesuatu, termasuk melampaui COVID-19, melampaui pergumulan kita, melampaui kecemasan kita, melampaui kepanikan kita, melampaui kehati-hatian yang berlebihan, melampaui kecurigaan kita yang berlebihan. Itu damai sejahtera Allah. Semuanya itu di bawah, tapi di atasnya adalah ada damai sejahtera Allah yang terus memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan menerima berkat itu. Saudaraku yang kekasih, seperti saya katakan bahwa orang yang menjadi berkat adalah orang yang mampu untuk menyeimbangkan apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Ini dibuktikan oleh Paulus. Perhatikan bacaan kita ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ayat 8-9 ini adalah teladan Paulus telah dibukakan. Itu saya katakan, orang yang mau jadi berkat, dia harus jadi teladan. Paulus secara jujur, tidak ada yang ia sembunyikan. Ini yang dimaksudkan dengan ayat bagian kedua, bacaan bagian kedua dari isi nasihat, yaitu hendaklah kebaikanmu, hatimu diketahui semua orang. Ini yang dimaksudkan. Hingga Paulus secara murni, secara tulus, secara jujur, terbuka, ia katakan apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian terima tentang kehidupanku, DP baik, DP positif, DP berkat, lakukanlah itu. Jalani itu. Itulah kehidupanku. Sebenarnya Paulus di sini memberikan penegasan bahwa inilah aku, Paulus, inilah kesederhananku, inilah ketulusanku. Tinggal kalian saja yang akan menilai siapa. Karena sebelum jemaat saling menilai, saya menilai anggota jemaat menilai saya, anggota jemaat yang lain menilai anggota jemaat lain. Sebelum itu terjadi, maka Allah terlebih dahulu sudah menilai kita. Allah sudah menilai kita, Allah sudah memberikan kita lebih dulu penilaian. Penilikannya berdasarkan apa yang kita lakukan. Kita tinggal menerjemahkannya apa yang telah terjadi. Tapi Allah sudah menyatakannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya intinya yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah suatu persatuan dalam cinta kasih yang kudus dari Tuhan. Mari kita terus bersatu lawan COVID-19 ini. Melawan COVID-19 ini tidak perlu dengan senjata, tidak perlu dengan peluru, tidak perlu dengan pedang, pisau, tidak. Tetapi dengan bersatu, dengan bersekutu, dengan hadirat Tuhan, menjumpai Tuhan, sehati sepikir di dalam Tuhan, kita mampu untuk melawan COVID-19 ini agar terbebas, terhindar, dan lenyap dari muka bumi ini. Itulah hal-hal yang harus kita kerjakan di masa minggu pertama bulan Juni ini. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai saya dan saudara-saudara. Amin.